Shalom. Shalom. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Oke. Selamat pagi semuanya. Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Meskipun saat ini kita masih ibadah di rumah, tetapi kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan pelihara kita, Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kesehatan. Kita akan mengucap syukur sama Tuhan dan kita akan datang pada Tuhan. Kita akan pujikan. Bapakku datang padamu. Bersyukur kami telah bisa berkumpul untuk Tuhan mengadakan ibadah kami Tuhan. Karena Tuhan ada kami ada di rumah supaya dari kami di rumah dapat menikmati setiap Tuhan apa yang kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, amin. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menanam Tapi Tuhan Beri Makan. Terlebih kita anak-anaknya, pasti Tuhan akan pelihara. Aku anak-anak
menanam, tapi Tuhan beri makan. Terlebih kita di masa saat ini, Tuhan pasti akan cukupkan, Tuhan pasti akan penuhi semua kebutuhan kita, dan Tuhan akan memelihara kita. Nia percaya? Percaya. Percaya. Adik-adik di rumah juga harus percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Kita akan sambut firman Tuhan, kita akan pujikan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan berkat pada Tuhan. Dari Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, ada hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah apa yang diceritakan, apa yang diberitakan dapat melekat pada adik-adik kami di rumah. Semoga Tuhan dan semoga sekolah. Amin. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang Elia di sungai Kerit. Nah, dari cerita tersebut apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, bahwa kita harus tunduk kepada perintah Tuhan. Ya, seperti Nabi Elia ketika disuruh pergi ke sungai Kerit, dia tunduk. Ya, dia mau melakukannya. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan, kita harus mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, ya kita tidak boleh berbohong. Kalau Tuhan bilang harus mengasihi, kita harus mengasihi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Sekolah kita, masa depan kita harus tetap percaya kepada
Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah untuk kita. Lalu yang ketiga, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir seperti Elia. Elia tidak khawatir ketika dia harus pergi sendirian ke Sungai Kerit, tapi Tuhan tetap memelihara. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak khawatir, Tuhan akan terus memelihara hidup kita. Tuhan akan terus memberkati kita. Oke, itu supaya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama dan kami boleh memuji nama Tuhan. Memberkati kami sekalian dan Engkau terus membimbing kami menjadi anak-anak yang semakin cinta Tuhan, yang semakin takut akan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.